Kedua, ya, akan berbagi, saling mengisi. Bukan kami yang paling pintar atau mungkin paling bisa, tapi kita adalah saling berbagi. Kita sepakatan dulu, karena sholat Jumat kita itu jam 12:02, ya, jadi nanti kita akhiri sampai jam 11 berapa? 11 pas. 11 Pas. jam 11 pas. Iya, 1 jam ya, sebentar aja. Ini kan. Nanti kita sambungnya setelah sholat Jumat. Setelah pembukaan nanti dari jam 11 menit lah ya. Jadi kita masih ada jalan Pak Eko. Pak Eko kan sebentar aja, yang mau buka bulu seperti saya. Baik, Ibu, kita sholawatan Nabi dulu ya. Yang non Islam mohon maaf, tapi bisa aja orang kita nyanyi aja. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabillahi rasulillah wa kulli mujahidinillah di akhir badri ya Allah. Ya, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo kita baca. Memandang langit berhias awan, awan bulan, bintang dan matahari. Tahukah kalian hai kawan, itu pembelajaran diversifikasi. Ayo, silahkan dijawab dulu. Kita berhenti, kita pas-paskan. Disambung-sambung. Tahukah pembelajaran diferensiasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Silakan yang mau mengomentari. Silakan. Ya, sip. Ya. Menurut saya, pelajaran diferensiasi adalah pelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Baik. Kata kuncinya di pembelajaran didasarkan sesuai dengan kemampuan siswa ya, kemampuan siswa. Baik, ini satu. Lanjut sholawatnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo. Banyak bunga indah warnanya, bunga indah mekar di taman. Ayo kita tuliskan apa yang telah kita lakukan dalam pembelajaran diferensiasi. Gak apa-apa kita namanya membuat ya, mohon maaf Bu, bahasa Indonesia ya. Yang penting poinnya, karena kita akan mencari poin. Ayo, apa yang kita tuliskan, apa yang telah kita lakukan dalam pembelajaran diferensiasi. Saya akan membagikan kertas. Kertas ya Pak, bukan amplop ya? Amplopnya Pak. Tuhan satu aja. Kertas yang bernilai. Silakan isi. Pertanyaannya. Nanti dikumpulkan, nanti akan disesuaikan, dijelaskan di materi berikutnya kan. Konfirmasi.
Ya, silakan diisi apa yang pernah dilakukan dalam pembelajaran diferensiasi. Kami meyakini bahwa Bapak Ibu sudah menerapkan karena sudah prosesnya sudah 4 bulan, hampir 4 bulan ya, hampir 4 bulan. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Di sini tidak ada salah dan tidak ada yang benar. Ya, nanti minta dikumpulkan, nanti kita konfirmasi setelah dijelaskan oleh Bu Lucy. Ya, masih ada 1 Pak. Yang dilakukan aja ya Bapak Ibu, jadi poinnya saja, tidak usah terlalu menjentreng yang tidak apa deskripsinya, pointernya saja. Nanti kita ngambil garis besarnya. Yang sudah dilakukan apa? Apakah sudah dari awal sampai akhir sesuai dengan teori, atau apa yang sudah pernah dilakukan berkaitan dengan diferensiasi? Ya. Sudah Bapak Ibu? Masih 1 lagi pekerjaannya. Masih ada sholawatnya. Karena di hari Jumat, jadi sholawat Nabi itu ya termasuk doa. Ya, kita mendapat barokah. Oke? Ayo, sudah kita sholawat lagi. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo, pergi wisata naik kereta api sampai tujuan menjelang pagi. Coba jelaskan kepada kita maka perlu pembelajaran diferensiasi. Nah, sekarang coba jelaskan apa alasannya kenapa kita memerlukan diferensiasi. Sekalian dijawab di situ ya Bapak Ibu. Di lembaran itu bisa dibaliknya. Nanti konfirmasinya setelah penjelasan. Karena boleh sih sampai nge-zoom. Tapi itu dia. Baik, sambil jalan ya kita satu lagi, tapi bukan soalnya. Nah, kita akan mengarah kepada materi yang kita akan praktekkan dulu, nanti konfirmasinya sesuai dengan teori. Memahami pelestarian alam, misalnya temanya ya, CP-nya itu ya, memahami pelestarian alam. Pertanyaannya, gambarkan sungai yang lestari, jernih, bersih, dan indah. Saya akan membagikan kertas, ada kode A, kode B, dan kode C. Kode A berarti dia gambar secara virtual, secara visual. Kode B nanti menggambar secara naratif. Kode C
gambar sastra, bisa berpuisi, bisa berprosa. Ya, saya bagikan. Ini adalah salah satu modelnya dulu. Jadi nanti ada konflik. Kalau pembelajaran dengan orang dewasa itu begini, kita banyak menjelaskan. Silakan, dapat B, dapat B. Ini simulasi. Pertanyaannya ada di ada yang belum dapat. Oh, sampai menulis ya? Iya. Saya ulangi atau pertegas. CP-nya memahami pelestarian atau tujuannya adalah memahami pelestarian alam. Nah, hasilnya ini produk ya, termasuk produk. Gambar secara visual tentang sungai yang lestari, jernih, bersih dan indah. Ini inspirasinya pada waktu kasus anaknya Pak Ridwan Kamil, ya. Sungai di Eropa ternyata luar biasa bersih dan jernihnya. Kita kok butek gitu loh. Kayak susu, ya. Sana bisa jernih, padahal melintasi berbagai negara. Bukan satu negara, berbagai negara. Ya. Kemudian gambar secara naratif, ya. Silakan. Terus gambar secara sastra, puisi, menggambarkan tentang pelestarian alam atau sungai yang lestari itu. Baik, tagihannya nanti, ya. Karena kita dikejar waktu untuk presentasi secara teori. Terima kasih, nanti dilanjutkan oleh Bu Lucy. Ibu. Nanti lagi. Ya, baik. Kita mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Semangat aja atau semangat luar biasa? Iya, semangat pagi luar biasa ya. Nah, baik, mohon izin Bapak dan Ibu yang terhormat Bapak
Pak Tri dan Pak Habel, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan tentunya Bapak Ibu guru hebat. Mohon izin pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah sebuah pendekatan yang akhir-akhir ini sangat familiar kita dengar ya, berkaitan dengan kurikulum merdeka. Hadirnya kurikulum merdeka tentunya akan memberikan warna baru pada dunia pendidikan. Mengapa? Karena kurikulum merdeka sendiri itu mengusung konsep merdeka belajar bagi siswanya dan merdeka mengajar bagi kita sebagai guru. Maka kesempatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin, bagaimana kita merancang dengan leluasa pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Seperti itu kira-kira, dan tadi sudah mendapatkan gambaran melalui simulasi permainan yang disajikan oleh Bapak Supra. Baik, tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah yang pertama, untuk memahami seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mempelajari, pernah mendengar. Nah, di sini hanya mengulang kembali, dan nanti saya mencoba berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang pernah saya implementasikan di dalam kelas saya. Dalam hal ini saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya itu bukan yang paling benar juga. Saya menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Tapi di sini kita mencoba berbagi. Pastinya teman-teman pasti akan jauh bisa lebih memodifikasinya dengan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah harapannya Bapak Ibu guru dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kita lanjut. Nah, kita berdiri dulu semuanya. Kita regangkan otot-ototnya yang sudah mulai menegang nih ya. Kalau belajar nih kan, mulai pusing ya. Bagus saja itu sebenarnya, tandanya kita mulai bereaksi. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Ini ada tepuk merdeka. Kira-kira seperti ini ya. Tepuk merdeka. Prok prok prok, I am the best. Prok prok prok, you are the best. Prok prok prok, we are the best. Prok prok prok, yes yes. Saya tambahkan dulu ya. Tepuk merdeka. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Bisa? Bisa. Baik, kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk merdeka. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Baik, belum duduk. Masih di tempatnya ya. Nah, ini kita nyanyi lagi ya. Tadi sama Pak Sukra sudah bersolawat, sekarang kita menyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Sudah ada yang tahu lagunya? Kalau ada yang tahu lebih bagus, kita bisa nyanyi sama-sama. Ini dinyanyikan dengan nada musiknya lagu anak-anak naik delman. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tapi nanti sambil tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Bisa ya? Bisa. Masih semangat? Semangat luar biasa. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Masih ada satu lagi ya. Kita nyanyi aja dulu ya. Nah, ini lagu satu lagi. Ojo dibandingke versi diferensiasi. Mari kita undang langsung tim kreatifnya. Ini langsung dibuat oleh Bapak Supra dalam kurun waktu kurang dari 5 menit.
Sini Pak. Ini Lagunya kayak apa? dia yang buat dia yang lupa. Ini sudah cukup familiar ya Bapak Ibu ya. Oh, di telinga Bapak Ibu hanya kita tinggal rubah liriknya saja. Ya. Ayo, satu. Saya lupa. Langsung rap kayak gini. Ya, bersama-sama aja lah. Ya. Satu, dua, tiga. Siswa kuwi ojo dibanding ke, Saing ke, yo mesti minder. Tak oya aku yo pasti mampu. Wong sakuatku untuk mencoba. Ku berharap guru mengerti pembelajaran diferensiasi. Baik, tepuk tangan luar biasa untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali duduk dengan PW dengan posisi WNA. Ya, baik. Pada hari ini ada ruang lingkup materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penguatan seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, strategi-strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga adalah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid atau peserta didik. Nah, pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, keputusan-keputusan seperti apa itu? Mari kita lihat di sini yang diberi garis tebal ya, yaitu bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, mau bekerja keras, mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian kita juga bisa memastikan setiap murid di kelas tahu, bahkan kita itu akan selalu memberikan dukungan kepada mereka di sepanjang proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya kita saja yang tahu tujuan pembelajaran kita, tetapi juga peserta didik kita. Jadi pembelajaran ini mau dibawa kemana? Kalau ibarat kapal ya, mau dibawa ke dermaga yang mana? Ya, jangan sampai dia terombang-ambing. Kemudian yang ketiga adalah penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan keempat, bagaimana guru memberikan tanggapan atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Nah, bagaimana menyesuaikan rencana pembelajaran, kemudian perlu tidak menggunakan sumber belajar yang lain ya, misalnya selain buku teks, apalagi inovasi-inovasi yang bisa kita buat, cara-cara yang berbeda ya, metodenya, kemudian penugasan serta mungkin penilaian yang berbeda. Dan yang kelima tentu saja manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas di dalam pembelajaran, tetapi tetap strukturnya jelas, sehingga walaupun melakukan kegiatan yang berbeda, kita tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Nah ini, sebelum dimulainya pembelajaran, kita sudah ketahui bersama bahwa kita harus melakukan yang namanya asesmen awal pembelajaran ya, yang terdiri dari dua, itu ada asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah biasanya untuk yang non kognitif, nah kita akan mengetahui ini ya, kita akan mencari tahu dulu ini kesiapan belajarnya seperti apa, bagaimana sih minat murid-murid kita, profil belajar ya, nah, misalnya seperti gaya belajarnya itu seperti apa. Mengelola perbedaan keterampilan, jadi mungkin bisa dilihat dari sisi gaya belajarnya.
Ya, ada peserta didik kita yang merupakan tipe pembelajar visual ya, yang harus dilihat dulu. Kemudian ada yang auditory, ada juga yang kinestetik ya, baru dibilang, ayo mohon perhatiannya, duduk dengan tenang. Gak lama dia mulai lagi sudah ya, kakinya goyang-goyang dan lain-lain. Yang kedua kita bisa lihat dari kecerdasannya, seperti merujuk pada multiple intelligence yang diusung oleh Howard Gardner, 8 kecerdasan, meliputi kecerdasan interpersonal, kemudian linguistik dan lain-lain. Lalu ada juga prevensi lingkungan. Nah, ini merupakan pilihan gaya belajar yang biasanya siswa itu dia menentukan sendiri gitu sesuai dengan keinginannya. Misalnya ada siswa yang suka belajar di dalam ruang kelas, ada juga siswa yang lebih enak, lebih nyaman belajar di luar kelas, menghirup udara segar. Ada yang suka belajarnya di tempat sepi karena butuh fokus dan konsentrasi tingkat tinggi. Ada juga yang suka belajar di keramaian. Nah, keragaman-keragaman peserta didik inilah yang tentunya sebagai guru harus kita kenali ya, seperti yang pernah saya sampaikan mungkin sebelumnya. Jadi ketika melaksanakan diagnostik ya, diagnosis itu ibarat seorang dokter yang menghadapi pasiennya. Ketika ada pasien datang, tidak serta-merta langsung diberikan resep ya, bisa-bisa jadi malpraktik. Tetapi terlebih dahulu ditanya ya kan, Bapak keluhannya apa? Pusing, sakit di bagian mana? Nah, setelah tahu identifikasi ya permasalahan-permasalahannya apa, lalu dokter tersebut merumuskan obat yang tepat dengan dosis yang tepat untuk pasien saya ini apa. Nah, seperti itu juga analoginya seorang guru ya, bagaimana kita mau mengajar langsung sama ratakan, tidak seperti itu, tapi lebih dulu kita kenali dulu karakteristik peserta didik kita, bagaimana kesiapan belajarnya, mereka ini tipe gaya belajar yang seperti apa. Kemudian dengan melalui asesmen kognitif kita bisa ketahui nanti mana siswa-siswa kita yang termasuk ke dalam, kalau disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, mana yang high, mana yang medium, mana yang lower, mana yang excellent, mana yang medium, mana yang slow blooming flower ya, atau saya lebih suka menyebutnya dengan istilah istimewa, istimewa atas, istimewa sedang, dan istimewa bawah. Karena sejatinya pada dasarnya anak-anak itu adalah, mereka itu istimewa gitu ya, dengan segala keunikan dan karakteristik yang ada. Baik, kita lanjut pada strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi yang pertama ada diferensiasi konten, kemudian yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini merupakan materi atau informasi apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Kontennya dapat dibedakan misalnya berupa tanggapan terhadap kesiapan minat dan profil belajar siswa maupun kombinasi dari semuanya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat atau materi atau media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Menempatkan dan peran kita sebagai fasilitator, jadi bagaimana kita memfasilitasi peserta didik kita sesuai dengan keragamannya tadi. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Nah, proses di sini berarti menekankan kepada bagaimana siswa dapat memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan-pertanyaan pemandu, pemantik, challenge, tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individu untuk siswa, daftar tugas, durasinya, kemudian mengembangkan kegiatan yang beragam dan tentu saja tidak monoton alias tidak sama untuk setiap siswa. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini merupakan pembelajaran yang biasanya menampilkan atau mendemonstrasikan hasil pekerjaan siswa kepada guru, bisa berupa proyek. Produk yang diberikan meliputi dua hal, bisa memberikan tantangan atau keragaman atau variasi yang lain.
serta memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Nah, di sini ada contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Jadi setelah kita diagnosis hasilnya kita peroleh bahwa Rudi dan kawan-kawan ini sukanya pada bidang olahraga. Kemudian Susi dan kawan-kawan ini lebih suka ke arah seni. Lalu Aek dan yang lain-lain ini lebih suka dia kepada ilmu yang beraroma sains misalnya seperti itu. Nah, pada diferensiasi produk ya, kita bisa nanti mengarahkan peserta didik kita. Jadi yang suka olahraga, misalnya ini kalau teks prosedur bisa untuk materi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang ada materi teks prosedur. Nah, di sini yang olahraga bisa nanti membuat tulisan prosedur tentang bagaimana sih menggiring bola dalam permainan sepak bola. Lalu yang suka seni, mereka bisa membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rumah-rumahan dari stik es krim. Yang suka sains membuat tulisan teks prosedur tentang bagaimana membuat rangkaian listrik paralel dan listrik seri. Ini semoga terlihat dan terbaca sampai di belakang ya, karena kalau di belakang tuh terlihat saja, terbacanya belum tentu. Saya bantu bacakan ya Pak Yusuf ya. Ya baik, selanjutnya adalah contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajarnya. Kalau di sini ini keliling bangun datar berarti matematika. Misal dari kesiapan belajar ini sebenarnya bisa kita identifikasi, kita ketahui dari hasil asesmen kognitif. Hasil asesmen kognitif kan kita tadi akan mendapatkan pengelompokan siswa kita mana yang sudah paham, yang istimewa atas, istimewa tengah, dan istimewa bawah tadi ya. Nah, mungkin bagi siswa yang ini ya, murid yang telah memahami konsep keliling dapat melakukan operasi hitung perkalian dasar, ini Susi dan kawan-kawannya. Mereka diminta untuk mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Mereka diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Jadi kalau melihat tingkat kesukaran dari soal atau tantangan yang diberikan itu levelnya sudah tinggi. Kemudian bagi siswa yang telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung perkalian, kita bisa meminta murid-murid kita untuk menggunakan bantuan benda-benda konkret dalam kesehariannya, misalnya menghitung keliling bangun dengan menggunakan stik es krim. Dan ini bagi yang belum memahami konsep keliling, mungkin ini tipe-tipe yang kalau guru matematikanya masuk ya, mau ditunjuk dia pura-pura sibuk gitu ya, pura-pura ngerjakan apa gitu, pura-pura gitu. Nah, ini kita bisa murid akan mendapatkan pembelajaran secara eksplisit tentang konsep keliling dan akan memberikan pembelajaran secara scaffolding dalam proses pembelajaran. Nah, jadi ini variasi-variasinya yang bisa menjadi contoh. Dan ini yang ketiga, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar peserta didik. Jadi ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Pastikan kita sudah punya data-datanya melalui asesmen awal yang telah kita lakukan di awal pembelajaran. Jadi kalau untuk yang diagnostik di awal pembelajaran sekali itu silakan dilakukan. Kalau untuk yang asesmen kognitif bisa dilakukan secara berkala Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau memulai awal atau bab baru, kita bisa melakukan asesmen kognitif. Jadi itu seperti ibarat pretest. Nah, kita bisa tahu mana siswa yang sudah paham, masih belum paham, dan lain-lain. Pada diferensiasi produk, murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup, boleh dalam bentuk gambar, dalam bentuk rekaman wawancara, maupun dalam bentuk performance.
Pada prosesnya saat menjelaskan untuk anak-anak yang visual, guru banyak menggunakan gambar atau alat-alat bantu visual ya, yang bisa mereka lihat ya dengan jelas. Selanjutnya adalah untuk anak-anak dengan tipe auditori, guru bisa menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat diperdengarkan oleh murid secara lisan. Dan bagi anak-anak dengan tipe pembelajar kinestetik, guru dapat membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan dan ruang gerak kepada mereka untuk mereka bergerak saat nanti akan mengakses informasi ya, yang akan kita berikan sesuai dengan materi pelajaran kita. Ini ada video ice breaking, kita lewati dulu. Baik, kita lanjut pada praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah pernah saya lakukan. Mohon izin berbagi. Sekali lagi saya sampaikan, saya menyadari begitu ya, tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang nanti harus ada proses evaluasi dan perbaikan. Materi yang saya ajarkan itu bahasa Indonesia di kelas 8 tentang iklan, slogan, dan poster. Namun lebih spesifik kepada materi iklan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, berdasarkan data ya, ini berdasarkan data dari hasil asesmen awal yang saya lakukan di awal pembelajaran. Pertama, sebanyak 43% peserta didik memiliki gaya belajar auditori. Kemudian 40% memiliki gaya belajar visual. Dan yang ketiga, 17% peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik. Kemudian dari segi kognitif, jadi ini dari asesmen kognitifnya, informasi yang saya dapatkan adalah 29% siswa sudah baik dalam memahami langkah-langkah membuat iklan. Lalu 33% peserta didik sudah baik dalam memahami langkah-langkah membuat iklan. Yang pertama tadi sangat baik, dan selanjutnya sebanyak 38% masih kurang dalam memahami langkah-langkah membuat iklan. Jadi langkah-langkah membuat iklan itu misalnya saja pada iklan komersil, kita harus tahu apa saja yang harus ada pada iklan. Misalnya produk apa yang mau dijual, kemudian ada tidak penjelasan produknya. Lalu selanjutnya, adakah informasi harganya? Bagaimana cara mendapatkan iklan tersebut jika ada konsumen yang tertarik? Dan sampai kepada testimoni pembeli. Nah, hal-hal seperti itu mungkin mereka masih belum paham. Sehingga dari data-data tersebut saya merasa ya harus melakukan sesuatu gitu ya, dengan mencoba merancang melakukan pembelajaran diferensiasi yang harapannya ini dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam memberikan pemahaman agar mereka dapat berkreasi membuat iklan sederhana sesuai dengan minat mereka masing-masing. Nah, ini adalah hasil tes gaya belajar. Ini diagramnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, hasil gaya belajar itu didapatkan dari tautan tes gaya belajar dengan alamat lamannya, penyedia lamannya ini secara gratis, dan waktu itu juga kami dapatkan pada saat diklat program sekolah penggerak. Nah, baik, ini setelah tadi dilaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, maka kita peroleh data. Jadi tipe gaya belajar di kelas 8B. Nah, ini anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori. Ini nama-namanya. Kemudian ini yang kinestetik dan ini yang visual. Jadi kita punya data. Selanjutnya, ini adalah hasil dari asesmen diagnostik kognitif. Jadi dengan memberikan pertanyaan awal pada materi baru, nah sehingga didapatkan hasil yang seperti ini.
kelompok-kelompok belajar siswa yang nanti pada pembelajaran kita bisa merancang ya. Mungkin kita bisa memberikan tingkat soal yang lebih tinggi pada anak-anak dengan kategori istimewa atas dan sebaliknya. Pada yang bawah mungkin masih perlu bimbingan, perhatian dan lain-lain. Atau ketika dalam proses pembelajaran dengan metode kelompok kita bisa melakukan persebaran dari data-data ini. Jadi mungkin di setiap kelompok kita sebar, kita melakukan pemerataan. Jadi ada yang istimewa atas, tengah dan bawah sehingga mereka bisa saling berkolaborasi ya, menumbuhkan kepekaan juga ya untuk saling membantu terhadap sesama. Baik, selanjutnya setelah saya menemukan akar permasalahan bahwa sebagian besar peserta didik saya masih kurang dalam memahami langkah-langkah membuat iklan, saya mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik dengan menggunakan strategi pembelajaran baik dari konten, proses, dan produk. Pada diferensiasi konten, saya mengemas konten pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Saya menampilkan gambar-gambar iklan yang menarik bagi peserta didik. Saya cari dari internet maupun melihat di buku paket bagi anak-anak dengan tipe pembelajar visual. Lalu saya menayangkan video mengenai contoh iklan komersial maupun iklan non-komersial bagi peserta didik dengan gaya belajar auditori. Lalu bagi yang kinestetik seperti apa? Yang kinestetik saya arahkan mereka untuk berjalan-jalan di lingkungan sekolah. Hanya saja semuanya tentunya dengan kesepakatan-kesepakatan. Bu Lucy beri waktu 10 menit untuk jalan-jalan di lingkungan sekolah dan temukan iklan yang ada di lingkungan sekolah. Dan ternyata mereka mendapatkan contoh-contoh iklan layanan masyarakat, misalnya seperti di depan UKS, lalu slogan-slogan yang terpasang di lingkungan sekolah. Nah, namun untuk iklan komersialnya katanya tidak dapat Bu, ya tidak apa-apa. Nah, itu untuk yang kinestetik. Selanjutnya pada diferensiasi proses. Nah, pada pembelajaran diferensiasi proses, saya menyajikan pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning dengan langkah-langkah dan sintaks, yaitu mulai dari tahap stimulus, kemudian identifikasi masalah, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, pembuktian, sampai pada tahap generalisasi atau tahap menarik kesimpulan. Saya memadukan juga dengan permainan, kemudian ada ice breaking, mengenalkan seperti apa langkah-langkah membuat iklan itu, membuat kesepakatan tema iklan sesuai dengan minat. Jadi penting sekali menggali minat mereka. Jadi saya menawarkan gitu ya di kelas, anak-anak, jika kalian sebagai pedagang, kalian mau jualan apa nih? Nah, saya beri 5 menit waktu untuk mereka berpikir. Dan jawaban mereka tentu saja bervariasi. Saya mau jualan jilbab Bu, saya mau jual es boba Bu, saya mau jual ikan hias Bu, Bu saya mau jual akun game. Nah loh ya, boleh Bu, boleh ya, karena ada juga memang siswa yang setiap hari saya lihat status WA-nya itu jualan iklan ini, dia jualan akun game. Jadi sempat saya ngobrol santai sama mereka, kalau jual akun game itu biasanya dijual berapa? 100 Bu, bisa sampai 200. Wah luar biasa ya, akun aja itu sudah yang pro. Wah belum Bu, kalau yang pro itu bisa jutaan. Boleh ya Bu, saya jualan akun game, saya buat iklan jualan akun game, boleh, kenapa tidak gitu ya. Nah seperti karena materi iklan ini kan berarti ya dekat gitu ya dengan keseharian mereka dan sekaligus bisa menyalurkan bakatnya jualan. Ada juga yang gini, mau mempromosikan dagangan emaknya. Bu, mama saya jualan kerupuk, saya mau jualan kerupuk ya Bu ya, iklannya tentang kerupuk, boleh sekali. Nah seperti itu, kita akan menemukan hal-hal baru gitu ya, hal-hal yang menarik tentang sisi lain dari dunia mereka. Selanjutnya sampai mana tadi? Ini kesepakatan tema.
Dan tentu saja menggunakan berbagai sarana prasarana dan media yang relevan sesuai dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya memanfaatkan aplikasi KBBI Luring ya, menggunakan PWB atau EYD, lalu menampilkan contoh-contoh iklan di berbagai media, serta tentu saja melaksanakan diskusi dan presentasi kelompok. Selanjutnya, pada diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk, saya mencoba memberikan kebebasan dan keluasan kepada peserta didik saya dalam membuat sebuah iklan sederhana. Dalam hal ini juga saya mau memanfaatkan bagaimana mereka mengelola literasi digitalnya. Jadi berawal dari potensi dan masalah. Potensi yang ada adalah sebagian peserta didik memang sudah dilengkapi dengan gawai, jadi mereka sudah punya ponsel. Karena kan kalau sekarang untuk ulangan akhir semester saja itu biasanya diakses dengan e-learning kalau di SMP Negeri 3. Kemudian juga sudah akses WiFi, juga sudah sampai ke kelas-kelas kalau di sini. Dan masalahnya adalah yaitu tadi sumber belajar ya. Jadi kalau kita hanya mengharapkan satu sumber belajar yaitu buku paket, teman-teman yang mengajar di kelas 7, kelas 8 yang bahasa Indonesia pasti merasakan sekali minimnya contoh ya. Untuk iklan tuh contoh-contohnya minim, apalagi materi pantun itu minim sekali. Jadi memang perlu sumber belajar lain yang bisa diakses secara cepat oleh peserta didik. Nah, bagi peserta didik yang suka berbicara di depan umum, mereka boleh berkarya membuat iklan dalam bentuk video, ya. Kemudian menggunakan aplikasi pembuat video yang mereka kuasai, ya. Hari gini anak-anak itu sudah semakin canggih sebenarnya kemampuan IT-nya dari kita. Ya, kalau saya itu kenalnya cuma kain master, ya. Mereka ada sebut pakai capcut bu, pakai ini bu. Nah, cepat sekali sebenarnya daya serapnya. Hanya saja kalau untuk literasi digital ini kita lebih perketat lagi pada kesepakatan-kesepakatan kelas, pengawasan, dan minta mereka untuk berkomitmen bahwa gawai ini hanya digunakan untuk tujuan pembelajaran dan ada konsekuensi apabila dilanggar. Nah, misalnya seperti itu, kita buat kesepakatan dulu di awal dan tentu saja sebagai fasilitator ya kita harus memantau juga ya, memantau mereka. Lalu bagi peserta didik yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi, mereka boleh berkreasi membuat iklan dengan aplikasi penyedia desain grafis secara daring dan tentu saja gratis dan mudah diakses. Dalam hal ini adalah Canva. Karena kalau saya tanya bisa mengoperasikan Photoshop, Corel Draw, mereka ini masih bingung. Nah, yang sangat akrab dan familiar dengan mereka adalah Canva. Nah, seperti itu. Sebenarnya juga saya tawarkan begini, siapa yang punya bakat menggambar, iklannya boleh digambar. Namun sepertinya anak-anak lebih tertarik gitu ya dengan memegang gawai, pencet-pencet dan lain-lain. Ya, jadi hanya ini saja produk diferensiasinya yang berbeda ya dalam berupa video dan gambar iklan. Ini aktivitas pembelajarannya, melakukan apersepsi dulu di awal, kemudian mengaitkan pembelajaran iklan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya menanyakan siapa yang pagi tadi sebelum ke sekolah buka media sosialnya dulu. Ada yang angkat tangan ya, buka Facebook, buka Instagram dan lain-lain. Ada tidak iklan yang muncul? Ada bu, ada promo bu, ada diskon bu. Nah itu ya. Nah, ya biasanya promo Shopee hari ini 11.11. Nah, Bapak Ibu yang hobi belanja online di e-commerce Shopee pasti hafal ya kalau ada tanggal dan bulan yang kembar. Nah, pasti promo Shopee murah lebay itu biasanya. Gratis ongkir terus nggak sampai lama sampainya. Paketnya hilang ya. Mengembangkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum membuat iklan, membagi peserta didik dalam kelompok. Kelompok-kelompoknya juga saya beri nama supaya mereka familiar juga dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada kelompok kreatif, kelompok mandiri, dan lain-lain.
Lalu mereka membuat iklan, dan yang terakhir jangan lupa memberikan umpan balik terhadap karya iklan yang dibuat oleh peserta didik. Pada pengimbasan asesmen ketika di MGMP pernah saya sampaikan, upayakan menggunakan tangga umpan balik yang terdiri dari klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Tidak hanya sekedar mengatakan keren, bagus ya. Nah, tapi misalnya lebih dulu ditanyakan, wah ini karyamu, kamu yang buat gitu ya, kita klarifikasi. Iklan yang kamu buat sudah sesuai dengan syarat-syarat sebuah iklan, terutama iklan komersial. Selamat ya nak, kamu sudah membuat karya yang kreatif, sangat menarik, pasti ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Namun perhatikan lagi ya penulisan huruf kapital gitu ya, kalau bahasa Indonesia kan paling itu sarannya ya. Atau di iklan-iklan anak-anak itu biasanya kan dia suka menggunakan istilah 5K atau ada istilah-istilah asing yang harus dituliskan dengan bahasa Indonesia. Nah, coba kembali saya berikan saran, kalau ada bahasa asing yang ditulis di tengah-tengah bahasa Indonesia, maka bahasa asingnya harus ditulis menggunakan huruf miring. Nah, itu sarannya. Selanjutnya pada rubrik penilaian. Jadi kalau produknya berbeda, penilaiannya bagaimana? Kalau materinya kan tetap iklan ya, hanya saja mengemasnya yang berbeda. Tapi sebenarnya ya tetap iklan. Maka saya coba membuat rubrik penilaian dengan bagian pembeda itu di akhir. Bagian pembedanya di akhir. Jadi dari poin A sampai dengan D ini mencakup tentang informasi iklan. Sudah lengkapkah disajikan informasinya? Apakah gambarnya relevan dengan produk yang diiklankan? Apakah menampilkan kalimat-kalimat persuasif yang membujuk atau menarik minat pembeli? Kemudian sasaran iklannya apakah sudah jelas melalui teks dan gambar yang sudah dibuat? Dan ini yang merupakan pembeda adalah kreativitas dari peserta didik ya. Nah, di sini bisa macam-macam, ada video, gambar, infografis ataupun bentuk yang lainnya. Nah, ini pasti ya kita melakukan refleksi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari pembelajaran yang sudah kita lakukan agar kedepannya kita bisa mengevaluasi dan mendapatkan perbaikan-perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, ini contoh tugas siswa. Ini yang iklan komersial yang dibuat dalam bentuk gambar menggunakan aplikasi Canva. Ini miliknya Feby Keisha Andriani. Ini produk yang dijual, ada harganya. Menggunakan bahan berkualitas, ini adalah keunggulan produk. Ini penjelasan produk. Ini adalah testimoni dan cara mendapatkannya. Seperti itu. Nah, ini yang versi video.
Ya, baik, itu tadi yang contoh video. Baik, kita lanjutkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Tadi ada iklan sejenak. Ini adalah contoh tugas siswa yang lain. Kalau ini adalah contoh iklan layanan masyarakat. Jadi kalau tadi memilih iklan komersial, yang ini non komersial. Selanjutnya ini juga iklan non komersial tentang layanan masyarakat, hanya disajikan dalam bentuk infografis. Ini adalah iklan komersial, ini miliknya Dava Arditya yang saya bilang tadi, dia jualan kerupuk dan keripik, jadi sekaligus mempromosikan dagangan emaknya. Kita skip dulu. Nah, ini sebenarnya saya dapat dari grup MGMP, ada pekan komunitas berbagi pembelajaran inovatif yang berdasarkan kebutuhan peserta didik, dan Bapak Ibu bisa melihatnya di platform Merdeka Mengajar. Saya bukakan dulu. Nah, ini moderatornya. Ini saya dapat dari komunitas belajar MGMP. Ini narasumbernya, guru kimia SMA merancang konten pembelajaran dengan format audio, visual, dan kinestetik. Nah, ini contoh-contohnya. Ini seperti memberikan tebak gambar. Ini apa ya kira-kira ya? Ini beruang, uangnya disilang, nasi isinya dicoret, lari bernalar kritis. Nah, mungkin bisa juga ini ya. Jadi awal pembelajaran kita main tebak-tebakan. Iya. Nah, ini contoh diferensiasi kontennya, ada yang membuat komik ya, ada ini dan yang lain-lain. Nah, ini setelah inovasi dilakukan, sebelum inovasi materi hanya PPT dan membaca buku paket. Setelah inovasi dilakukan, materi dibuat dalam aneka bentuk. Ini dampak lainnya, peserta didik memahami materi karena disajikan sesuai gaya belajarnya. Guru termotivasi untuk belajar ya, karena pada dasarnya seorang guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat ya, long life education, belajar sepanjang hayat. Kemudian ini murid terpacu untuk membuat komik, video, dan konten-konten podcast tersendiri. Keterampilannya jadi meningkat
dan lain-lain. Oh, ini foto-foto hasil dokumentasinya. Nah, yang ini. Selanjutnya saya ambilkan 3 contoh saja. Ini moderator, narasumbernya ini. Narasumbernya Bapak Coach Halani yang membuat pembelajaran sains melalui permainan tradisional sebagai wujud merdeka belajar. Jadi ini mungkin bisa jadi referensi bagi yang mengajar sains. Inovasi pembelajaran yang telah dilakukan yaitu permainan engklek dalam pembelajaran fisika. Engklek merupakan media untuk bermain sambil belajar. Pada pelajaran fisika, alat pelajaran ini akan membantu siswa untuk belajar menyenangkan melalui pendekatan kearifan lokal sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu trikon. Salah satunya adalah kodrat alam, di mana anak belajar sambil bermain dengan media yang ada di sekitar lingkungannya. Dengan alat peraga ini diharapkan siswa menjadi lebih tertarik dengan mata pelajaran fisika, khususnya kelas 10 kalau ini ya, pada materi gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini proses pelaksanaannya. Engklek ini berarti kayak loncat-loncat ya. Sebelum inovasi hanya di kelas, setelah inovasi lebih menarik. Selanjutnya yang ketiga, ini pixel art dan graffiti dalam pembelajaran matematika. Ini narasumbernya guru matematika SMP Jakarta Fitri Khairunisa. SMP 155 Jakarta Selatan. Banyaknya ya sekolah. Nah, ini diawali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pernahkah Bapak Ibu melihat gambar-gambar ini ya, graffiti, pixel art? Nah, baru mengajak mereka berkenalan dengan ini, graffiti. Nah, spoilernya ini proses pembelajarannya. Pemberian stimulus seperti siapa yang suka ngaca di sini atau siapa yang suka selfie. Mungkin ini ya kayak prinsip dari bayangan begitu ya. Yang guru metik pasti lebih paham ini arah pembelajarannya kemana. Pertanyaan pengarahan seperti bagaimana posisi bayangan ketika kalian ada di kaca, atau bagaimana jadinya foto selfie kalian. Guru menampilkan dan membuat di papan tulis macam-macam contoh pixel art dan graffiti, nah, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya, saya ambilkan 3 saja Bapak Ibu. Ya, sudah hampir berakhir juga dan kita sampai di penghujung materi. Bapak Ibu guru hebat, ya. Sejatinya menjadi seorang guru itu adalah sebuah anugerah yang terindah dan tentu saja menjadi kebahagiaan bagi kita, karena setiap waktu, setiap tahun berganti kita akan menemui peserta didik yang berbeda, ya, orang yang berbeda, sehingga di masa-masa mendatang juga tiba-tiba tuh ada saja gitu ya orang yang tiba-tiba senyum dengan kita, Pak, Bu, ya, walaupun ini siapa ya, nah, kayak ingat-ingat wajahnya tapi lupa sudah namanya, nah, tetap akan dikenang gitu sepanjang masa. Dan tentunya kalau kita menjalankannya dengan niat yang tulus, niat baik, dan niat ikhlas, itu akan menjadi pahala bagi kita semua. Karakteristik peserta didik yang beragam dan bervariasi yang kita temui dari tahun ke tahun itu akan memberikan hasanah dan cakrawala pengalaman belajar bagi kita seorang guru. Dari peserta didik yang sulit diatur, guru akan terus belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk lebih sabar, ya, sabar Bapak Ibu, ya, dengan segala dinamika problematika yang ada, ya, kadang sampai membuat pusing kepala kita, kesal gitu ya. Namun lagi-lagi
Mereka hanyalah anak-anak yang sejatinya sedang berproses. Kita tidak akan pernah tahu ke depannya anak-anak yang dulunya kita misalnya labeli dengan anak nakal gitu ya, tiba-tiba menjadi sukses baik secara karir maupun secara finansial. Tentu saja tempel negatif yang pernah kita berikan dulu itu tentu saja langsung terpatahkan. Jadi disyukuri gitu ya. Kita akan terus belajar untuk lebih sabar. Dari peserta didik yang pendiam, yang pasif, kita akan belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk memulai, belajar untuk membentuk, dan bagaimana mengembangkan obrolan dengan mereka, bagaimana memulai pembicaraan, sehingga kita bisa mengetahui sisi lain dari mereka. Dari kelas yang beragam, kita akan belajar tentang bagaimana memahami, kemudian menghargai dan menghormati setiap keunikan yang ada pada peserta didik. Guru akan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ketika kita sebagai guru berjumpa pada peserta didik yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka mari kembali kita munajatkan rasa syukur kita. Bersyukurlah, sekali lagi bersyukurlah Bapak Ibu guru, karena kita masih diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk belajar. Belajar untuk apa? Tentunya belajar menjadi seorang guru yang lebih baik. Mari Bapak Ibu guru hebat, terus semangat dalam mendidik dan mencerdaskan putra-putri masa depan bangsa, karena di tangan mereka lah peradaban bangsa akan berlangsung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan seluas manfaat bagi kita semua. Ikan haruan dicuci bersih. Cukuplah sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti dari konfirmasi pertanyaan-pertanyaan yang kami tadi ya sudah ada bayangan ya bagaimana kita berdiferensiasi. Baik Bu, yang mau menggunakan wifi ya, mau menggunakan wifi lab, silakan 1 2 3 4 5 6 7 8 sama ya. Sebentar ini ada Bapak Ibu, mohon maaf, saya minta tolong untuk diisi link umpan balik di situ, karena itu bagian dari BGP bahwa sekolah penggerak sudah melakukan berbagi praktek baik. Jadi nanti ini untuk narasumbernya yang nama saya yang saya tadi aja, karena ini terkait dengan kegiatan kemarin kami di Novotel. Tolong Bapak Ibu ya diisikan sekarang. Ya, itu ada linknya, saya munculkan aja dulu di situ. Terima kasih. Yang kemarin yang grup kemarin IHT itu udah polisi. Grup IHT kemarin. Iya, link. ya nanti ya.